Panggilan ini kini direkam. Masih merekam Bapak Ibu. Eh, Baiklah Bapak dan Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan Rahayu, Salam dan Bahagia. Hamdan wa syukron lillah, Robi soli sodri wa yasili amri, wa khluluk datam milisan yafqahu qawli ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, Islam dan ihsan. Apalagi pada kesempatan malam Jumat ini masih pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, kita masih dapat melakukan aktivitas pada kegiatan ruang diskusi virtual modul 1.1. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Terima kasih atas kehadirannya, juga kepada Bapak Ibu PP yang hadir bersama kita. Semuanya berniat ibadah untuk transformasi pendidikan demi masa depan anak bangsa yang lebih gemilang, Bapak dan Ibu. Baiklah, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada malam hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar. Mari kita tundukkan mata, lisan, dan hati kita untuk berdoa, bermunajat kepadanya. Yang Muslim membacakan surah Al-Fatihah, dan yang lainnya menyesuaikan diri. Untuk itu, nas'aluka ijabah bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Berdoa selesai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin Bapak dan Ibu sudah siap-siap dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada sesi diskusi virtual eksplorasi konsep ini. Namun saya juga belum yakin apakah Bapak Ibu konsentrasinya sudah memusat atau belum ya. Untuk itu kita adakan semacam ice breaking dulu ya, Bapak dan Ibu. Ya Pak, Ice boleh. breakingnya yang sederhana saja. Apabila saya mengatakan bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu pada malam hari ini, maka Bapak dan Ibu menjawab dengan ekspresi Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba, siap. Siap, Pak. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Allah. Iya, Ibu Andesti Febian, luar biasa semangat.
Ya, terima Tapi kasih belum Pak. dimulai nih. Ayo, siap. Mulai. Bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allah Maha Besar. Bapak Ibu, saya ingin juga mengenal Bapak dan Ibu ya. Sebelum nanti saya juga akan perkenalan. Dan untuk absen nanti ada link presensi di akhir sesi ya, kita sepakati. Bapak Ibu mungkin di depan ada kertas dan pulpen ya. Kertas dan pulpen. Ada Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu tulis huruf pertama dari nama Bapak dan Ibu. Nah, misalnya kalau saya namanya Pak Ikin. I saja begitu ya. Nah, setelah itu nanti ada instruksi lain. Baik Pak. Ibu Rahma, Ibu Sandra, Ibu Sukma, Ibu Iya, Pak. Andresti, Ibu Bapak Irwanto, Ibu Silvia, Ibu Tri Rahma Hayati. Sudah siap? Siap Pak. Sudah ditulis? Sudah. Alhamdulillah. Sudah Pak. Siapa? Kita lihat nih ada barangkali ada yang perlu diedit nih. Padahal sudah saya otomatiskan settingannya. Belum. Selanjutnya dari huruf pertama nama Bapak dan Ibu gambarkan. Suaranya hilang ya? Hilang suaranya, Pak. Kayaknya terputus Pak. Iya, barusan ada. Jadi dari tulisan huruf pertama Bapak Ibu teruskan menjadi suatu gambar yang nanti mempunyai arti dan makna. Silahkan untuk dijelaskan nanti. Ayo. Ayo. Sudah? Iya. Sudah? Ini Pak, gambarnya gimana ya Pak? Gambarnya bebas. Nanti jelaskan ke kawan-kawan CGP. Dari huruf nama ibu yang pertama itu mempunyai arti atau filosofis apa yang dimaksudkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Kalau saya misalnya terlalu inspiratif itu contohnya ya. Ibu Andresti misalnya bagaimana gitu. Oke, ngerti Pak. Ya, sudah siap? Gas Pak. Ibu Rahmawati, ayo sekalian memperkenalkan diri. Rahmayanti atau Nama, Rahmawati? kemudian gambar yang dimaksud, Assalamualaikum. arti maknanya apa? Ibu Rahma Yanti, silakan. Iya, Pak. Siap, Pak. Salam Assalamualaikum dulu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, Pak. Sebelum saya mulai, perkenalkan dulu, nama saya Rahmayanti. Alamat saya Kecamatan Pelawan, Kabupaten Saralangun. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Saralangun. alhamdulillah. Mata pelajaran yang saya ampuh matematika, guru matematika. Matematika.
Yang saya gambarkan dari nama saya Rahmayanti itu yang Ini Pikir beginikan Bu Rama, diginikan. baru ya Pak. Ini apa? Saya Oh, bagus. Jago gambar Ibu. Ya. ya insya Allah Pak. Silakan. Yang saya gambarkan saya Rahma R. dalam pikiran saya saat ini yaitu Ramatama gitu. Gambar apa ya Pak ya? Gambar gambar seseorang yang murah ramah tamah gitu Pak. Oh iya ya, bagus. Itu, kalau dari nama saya Rahma terlalu ramah gitu Pak gitu. Yang kenal nggak dikenal ditegur gitu. Atau yang Iya saya pasti Ibu. lakukan sekarang. Kelihatannya sangat familiar dengan orang lain. Iya. Sudah? Insyaallah. Sudah Udah, ya? Pak. Alhamdulillah udah selesai Pak. Iya, terima kasih. Ya terima kasih Pak. Tutup dengan salam tadi dengan assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang bagian Ibu Sandra Deni, silakan. Mikrofonnya Bu Sandra dibuka. Oke, saya Mikrofonnya. ulangi. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh Waalaikumsalam. diaktifkan. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya. Ya. Lanjut, Terus putus ya? Bu Sandra. Ya, Lanjut. Bapak Ibu. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandra Deni. Saya mengajar di SDN 121 Strip 7 Bernai 2. Alamat saya di Desa Bernai, Kecamatan Sarolangun. Iya. Mana gambarnya? Sebenarnya nama saya Sandra Deni ya. Saya ingin menggambar Ya. Semangat ya. Karena nama saya Sandra Deni, Oh, jadi semangat. semangat. Bagus. Semangatnya selalu Semangat. membara-bara. Apalagi lulus di CGP angkatan 11 ini. Iya. Demikianlah. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita bisa diterima menjadi calon guru penggerak di mana nanti apabila lulus Bapak Ibu dengan berbagai fasilitas, apabila memiliki kemauan dan ada peluangnya di daerahnya masing-masing bisa menjadi kepala sekolah, bisa menjadi pengawas sekolah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Sandra Dewi. Amin ya. Ibu Rita, ayo. Silakan Bu Rita buka kamera mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Setiawati Waalaikumsalam. SPD. Saya bekerja di SDN 97 Saimera 2 yang beralamatkan di Pelawan. Alamat saya di Desa Sungai Merah, Kecamatan Pelawan, Bapak. Yang saya gambar adalah gambar burung, Bapak. Burung. Iya. Boleh. Gambar burung supaya apa? Supaya bisa mencari ilmu di CGP ini banyak dan dapat dibagikan kepada kawan-kawan yang ada di sini, Bapak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi intinya kita berbagi ilmu, tidak ada yang pintar ya. Itulah enaknya di CGP, walaupun seleksinya luar biasa, sangat ketat, tapi setelah kita diterima dengan kuasa ilahi, maka kita bisa saling berbagi, berdiskusi melalui kelompok. Terima kasih Ibu Rita. Selanjutnya Ibu Andresti Febian, silakan. Baik, terima kasih Pak Ikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Andresti Febian. Biasa saya dipanggil Resti, Ibu Resti. Ya, Saya mengajar di SMK Negeri 13 Sarolangun. alhamdulillah. Saya mengampu mata pelajaran jurusan layanan kesehatan, Pak. Luar biasa. Ya, Keluarga saya di ya. kesehatan semua, alhamdulillah. Oh iya. Iya, sebenarnya saya basicnya sarjana keperawatan, Pak. Oh iya, Ya. sama keluarga saya juga begitu. Ya. Baiklah Pak, ini saya tadi menggambar Apa awal itu, Ibu? nama Tuan saya. rumah ya? Iya, awal huruf nama saya kan A, Pak. Jadi saya iya, tadi iya. berpikirnya buat rumah gitu. Jadi iya. yang saya harapkan dari rumah ini saya bisa menjadi sebuah rumah bagi keluarga saya dan bagi anak didik saya agar mereka juga merasa aman gitu. Kalau di rumah sendiri kan aman gitu Pak ya. Jadi apapun bisa diceritakan, apapun bisa dikeluh kesahkan kepada saya sebagai gurunya gitu Pak. Demikian Pak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa Ibu Andresti Febian ya. Menggambar rumah, tempat berlindung dan membesarkan sanak keluarga. Banyak anak yang sukses karena ibu dan ya tidak banyak karena bapak lah begitu. Insya Allah. Kenapa saya Iya berani Pak. berbicara begitu? Karena memang di sini populasi ibu-ibunya banyak, jadi pasti tidak akan banyak yang menyerang ke saya. Iya Pak. Ibu Elvira, silakan. Terima kasih Ibu Andresti. Kameranya dibuka. Ibu Elvira. Ya Pak, maaf sebelumnya Pak, sinyal agak susah, jadi barusan saya Oh keluar iya, Pak. nanti ada solusi, silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan sehat selalu untuk Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Elvira. Saya mengajar di SD Eka Cipta. Ini adalah SD swasta yang berada di perkebunan di Kecamatan Pauh. Baiklah Pak, langsung pada ini nama saya berawalan huruf E. Ya. Jadi di sini saya ya Pak. Jadi di sini saya menggambarkan untuk awal nama saya ini saya berpikir education atau pendidikan Pak. Saya merasa saya masih butuh banyak belajar karena saya merasa saya masih banyak kekurangan sebagai seorang pengajar. Saya perlu sekali menambah ilmu. Contohnya sekarang ini saya rasa dari teman-teman yang lain saya banyak kekurangan Pak. Nah, jadi saya di sini education itu saya mau belajar terus dan belajar, dan nanti apa yang saya dapat bisa saya berikan kepada anak didik saya sebagai seorang guru atau pengajar, seperti itu Pak yang ada dalam pemikiran saya. Ya Pak, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elvira. Memang guru itu adalah garda terdepan di barisan pendidikan, berhadapan langsung dengan para siswa. Luar biasa. Selanjutnya nih, mulai Bapak-bapak, Bapak Kurnia Sam. Silakan Pak. Perkenalkan diri dan menjelaskan arti gambar yang menjadi filosofis Bapak. Mikrofon Pak Kurnia, mikrofonnya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. Silakan. Pak Kurnia, ayo. Halo. Ya, bagus. Silakan memperkenalkan diri.
Oke. Nama saya Kurnia Sam. Saya kebetulan mengampu mata pelajaran agama di SMA Negeri 1 Sarolangun. Alhamdulillah. Ya, saya menampilkan bukan gambar Pak ya, tapi tulisan. Ini memang Boleh. sudah menjadi slogan saya dari dahulu. Tulisannya ini adalah bertuliskan bahasa Inggris Pak, never give up. Iya. Ya, Tidak yang pernah, saya Pak. artikan itu adalah pantang untuk menyerah. Oh iya. Nah, Tidak jadi menyerah. saya Tidak menyerah. menjadi slogan saya karena saya harus banyak belajar, apapun kenyataannya, apapun kekurangannya dari teman-teman yang lain, maka saya harus terus menggali dan tanpa saya menyerah, apapun kelebihan dan kekurangan saya. Mungkin itu Pak. Sekian. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Memang belajar itu minal mahdi ilal lahdi dan walau bisin ya. Amin. Kita belajar. Ibu Tri Rahmayati, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Tri Rahmayati. Biasanya saya dipanggilnya Ibu Riri kalau di sekolah. Kebetulan saya mengajar di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, mata pelajaran matematika, Pak. Wah, luar biasa. Ya. Nah, tentang gambar tadi itu saya menggambar seperti ini. Ya. Payung gitu, karena nama awalnya T ya. Jadi saya kepikirnya itu menggambar payung. Saya kepikirannya payung itu kan solusi ya Pak ya, ketika hujan gitu dia menjadi solusi nih untuk berteduh, untuk melindungi diri dari hujan atau maupun panas juga bisa. Nah saya berharapnya saya bisa menjadi solusi bagi orang di sekitar saya, termasuk bagi siswa-siswa saya nanti gitu Pak. Sudah? Iya seperti itu. Tutup. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tri. Memang kita perlu berteduh dari berbagai ancaman kehidupan. Ini saya ada lagi 12 partisipan. Silakan yang belum. Bapak Ibu yang belum silakan. Saya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukma, saya bertugas di SD Negeri 199/7 Kecamatan Poli 4 Sarolangun, Pak. Saya tadi kan hurufnya S ya Pak awalnya. Saya sebelumnya nggak bisa gambar juga. Di sini saya menggambarkan maunya angsa ya Pak, yang memiliki wings ya, memiliki sayap, terus bisa beradaptasi di mana saja, maksudnya bisa berbaur, mudah-mudahan bisa berbaur, berbagi bersama rekan CGP dan berbagi ilmu, gitu maksudnya Pak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Sukma. Rezeki itu bukan saja makanan ataupun materi, ternyata ilmu, kebahagiaan, rasa aman itu juga rezeki. Terima kasih. Silakan yang lain, Bapak Ibu. Saya Pak. Silakan. Saya Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Nur Sadia. Saya dari SMK Negeri 7 Sarolangun Pak. Alhamdulillah. Iya Pak, alamat saya di Simpang Bukit Sarolangun juga Pak. Ya. Di sini Pak, saya kebetulan nama saya Nur Sadia Pak. Nur itu kan artinya cahaya Pak. Betul. Jadi Pak saya menggambar, sebenarnya cahaya itu tidak bisa digambarkan ya Pak ya. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi saya menggambar sebuah cahaya dan ini Pak, dan orang gitu ya Pak ya. Dimana kalau ini Pak, kalau menurut saya begitu Pak, ada dua cara kita menyebarkan cahaya gitu Pak. Kita bisa menjadi lilin juga yang bisa menyebarkan cahaya, artinya kita bisa menyebarkan kebaikan,
supaya jadi contoh Pak, supaya jadi contoh yang baik gitu Pak. Dan yang kedua, kita bisa menyebarkan cahaya itu, kita bisa menjadi sebuah cermin Pak. Jadi kita menjadi contoh bagi teman-teman kita untuk menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Iya, demikianlah Pak perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul sekali ya. Guru itu bagaikan cahaya ketika ilmunya bermanfaat menjadi suri tauladan. Iya Pak. Jadi guru itu kan penerang gelap gulita kehidupan. Itu saya sering mendengar lagunya. Saya tertarik dengan lagu itu, nanti suatu waktu kita nyanyikan bila perlu. Yang belum silakan yang lain. Halo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rialita, berasal dari SMA Negeri 8 Sarolangun yang beralamatkan di Kecamatan Pelawan. Kemudian saya berdomisili di Desa Bukit Tigo, Kecamatan Singkut. Jadi dari tempat kerja beda kecamatan, Pak. Ya. Di sekolah saya mengampu mata pelajaran biologi. Di sini berdasarkan yang Bapak ceritakan tadi untuk menggambar, jelas gambarnya Pak ya. Saya dari huruf R saya menggambar helikopter Pak, tapi nggak terlalu cantik helikopternya. Ya, mungkin dari filosofi helikopter, mungkin saya mengambil ujungnya R Pak. Jadi maksud saya membuat helikopter adalah filosofinya di dunia pendidikan bagi diri saya sendiri adalah saya ingin mencari wawasan dan menuntut ilmu, kemudian berkarir dalam dunia pendidikan setinggi mungkin yang bisa saya gapai, tapi dari setinggi apapun karir dan pendidikan saya nantinya saya pasti butuh landasan. Nah, jadi landasan yang di sini saya berlandaskan kepada iman agar saya bisa tetap berkarir setinggi mungkin, tidak lupa untuk ke bawah, untuk landasan yang di bawah. Maksudnya seperti itulah kira-kira Pak. Terima kasih. Ya, luar biasa Ibu Rita. Hati-hati kita itu betul. Ketika semakin tinggi pohon akan semakin besar angin menerpa begitu ya. Itu mungkin pesan dari Ibu ya. Yang lain yang belum CGP Bapak Ibu silakan. Tapi ada yang raiskan dulu. Ibu Rahayu, bagaimana, ada kendala? Ya, alhamdulillah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Rahayu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam rekan dan teman-teman sekalian. Salam kenal, saya Rahayu Sujiningsih. Saya bertugas di SDI 180 Kecamatan Kumpul, Kabupaten. Jadi sebagai penulis. Jadi makna dari nama saya pernah saya jadikan tulisan bahwasannya saya bukan harapan tapi kebanggaan. Itu tentang profil saya. Sebenarnya saya anak keempat dari 5 bersaudara. Yang kelima-limanya adalah perempuan semua. Jadi luar biasa. Begitu saya sebenarnya tidak diharapkan oleh orang tua karena mungkin orang tua kecewa karena jenis kelamin saya tidak laki-laki. Orang tua sangat bagus yang artinya dalam itu selamat dan sejahtera atau kesejahteraan. Kemudian dari nama saya tersebut, alhamdulillah saya sudah mengabadikan kisah kedua orang tua saya dalam sebuah buku antologi, dan saya menganggap bahwasannya meskipun saya bukan harapan, tapi saya kebanggaan orang tua saya. Mungkin itu saja perkenalan saya. Amin ya. Waalaikumsalam. Tidak apa Bu, itu sudah kuasa ilahi. Saya juga anaknya semua perempuan, cantik-cantik seperti bapaknya ya. Masa bapaknya cantik ya. Terima kasih Ibu Rahayu. Yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam. Saya Silvina Yuza,
mengajar bahasa Ya. Inggris di SMP 66 Muaro Jambi saat ini. Alhamdulillah. Ya, dan yang saya gambar tadi adalah sebuah bunga, Bapak. Nama Wah, saya luar biasa. Silvina dan saya menggambar sebuah bunga. Arti dari bunga ini adalah secara emosional bunga ini digunakan untuk mengungkapkan perasaan gitu ya. Dan biasanya itu perasaan yang baik seperti cinta, kasih sayang, dan juga dukungan. Orang-orang yang memberikan dukungan dan cinta ini biasanya memberikan bunga. Dan pekerjaan guru menurut saya membutuhkan hal-hal yang baik ini untuk diberikan. Dan juga secara spiritual, misalnya bunga digunakan untuk ritual-ritual keagamaan gitu kan. Dan simbol harapan baik dan juga doa gitu ya. Dan saya meyakini bahwa profesi guru itu menyimpan harapan dan doa kepada siswa-siswanya. Makanya saya gambar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, keras pun itu semua tidak cukup, tapi harus didukung oleh doa, karena doa di atas segala-galanya. Yang lain silakan Bapak Ibu TGP. Halo, sudah semua? Ya. Pak, saya Pak, belum. Ya, silakan yang belum. Wah, hebat ini Pak Eka Putra Channel ya. Ya Pak. Ya, Masih ada waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eka Putra. Saya bertugas di SMP Negeri 1 Atap 16 Sarolangun. Amin. Saya mengampu bidang studi matematika, Pak. Ya. Kemudian untuk filosofi saya, Pak, filosofi saya hampir menyamakan dengan filosofi pemadam kebakaran, Pak. Kalau filosofi pemadam kebakaran itu pantang pulang sebelum padam gitu, Pak. Ya, betul. Nah, kalau saya pantang pulang sebelum berhasil, Pak. Jadi karena saya itu aslinya dari Kabupaten Kerinci dan mengajar di kerantau orang di Kabupaten Sarolangun, Pak. Jadi saya merantau. Jadi saya pantang pulang kampung, Pak, sebelum sukses gitu, Pak. Iya. Ya, saya rasa itu saja dulu, Pak, perkenalan saya, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan sekali Pak Eka Putra ini pekerja keras. Dan memang kita harus hijrah. Rasul juga. Biasanya orang-orang hijrah itu sukses. Amin. Amin, Pak. Sudah semua? Masih ada, Pak? Iya, silakan. Halo. Silakan. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih utama, mohon maaf dulu Pak, karena saya di dalam bis masih, jadi kayak kurang maksimal. Ini kelebihan daripada pertama, ya, perkenalkan, nama saya Ismail Fahmi. Saya berasal dari Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Ponjet, Kecamatan Pumpe. Saya mengajar di sekolah SMA Negeri 7 Muaro Jambi. Moto saya, halo. Pak, masuk. Halo. Ya, lanjut. Sinyalnya agak kurang jelas sinyalnya. Bagus. Terus. Ya, moto saya itu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan selalu bertakwa. Bagus. Ya, cukup Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ada yang belum? Sudah semua? Sudah sepertinya Bapak Ibu.
Kalian pada momen yang sangat berarti ini, Bapak Ibu, kan CGP kita itu ada 15 orang. Ada 15 orang, PP-nya ada 3 orang, alhamdulillah. Sepertinya tetap membersamai kita. Ada dari juga Bapak Ibu, saya punya strategi dalam bekerja apapun. Kerja keras itu semua tidak cukup, tapi siasat dan strategi adalah sangat penting dan doa di atas segalanya. Bagaimana kalau kelas saya ini biasanya ini sukses, ada ketua kelasnya. Kenapa? Apabila nanti Pak Ikim kebetulan ada gangguan sinyal karena faktor cuaca, nanti ketua kelas bisa dikohoskan, bisa melanjutkan sesuai rencana yang sudah persiapkan ya. Barangkali Bapak dan Ibu, silakan siapa yang akan menjadi ketua kelas. Ayo. Ya, tunjuk siapa? Ya belum dipilih. Ya, silakan aklamasi. Bapak Eka aja, Pak. Siapa? Tidak usah, Bu. Cari yang lain, Bu. Kandidatnya Pak Eka. Ya, yang milih Bapak. Yang lain aja udah lah, Ibu. Nah, Ibu. Jangan takut, Pak Eka. Ayo, siapa? Mungkin aja yang milih. Ya, minimal nanti bisa mengendalikan ketika nanti Dari saya PP ada aja, gangguan. Pak. Dari pengajar praktik aja, Pak. Ya, Dari pengajar dapat dari praktik. PP aja, Pak. Di kegiatan pikul itu terkadang ada saja kendala karena faktor cuaca dan lain-lain. Bagaimana, sudah siap ada yang akan diusung, akan dipilih? Dari PP aja, Pak. Ya, apa? Dari PP aja, pengajar praktik aja, Ya, Pak. Oh, jangan, PP sudah ada itu, ada senior. Alhamdulillah. Dari CGP, mintanya dari CGP. Andresti aja, Ibu Andresti aja. Nah, kalau begitu begini, saya sangat demokrasi. Ibu Andresti aja. Besok malam, silakan Bapak dan Ibu menentukan siapa ketua kelas yang mumpuni untuk dapat mengendalikan Bapak dan Ibu. Ini sangat penting ketika saya ada sebagai ketua kelas. Karena Bapak dan Ibu sudah memperkenalkan diri, ini masih ada waktu beberapa menit. Kenapa tidak, saya juga akan memperkenalkan diri, mudah-mudahan lancar nih. Ibu Rama, silakan, ada apa? Apa? Nah ini Pak, ini tadinya kan saya ini baru gabung malam ini dalam grup Bapak. Boleh. Atau ya. Nah ini tadinya dengan Ibu Teti Pak, tadi virtual sore setelah maghrib kan 6:30 udah ikut di Ibu Teti tadi. Itu Ibu Teti namanya, kalau saya fasilitator 45. Nah saya baru juga ke sini, baru masuk juga di grup. Jadi udah otomatis saya berarti udah masuknya grup PBP 14 ya Pak ya? Ya, 14. Nah, untuk ini udah ini ya Pak ya? Nah, Ibu Tetinya enggak tugas-tugasnya gitu Pak. Kalau di LSM-nya belum masuk Ibu Teti Pak gitu. Kurang jelas maksudnya. Di PMS ya, di LSM itu modulnya masih di Ibu Teti gitu, tugasnya. Oh ya. Nah kemarin ya. Tugasnya yang eksplorasi kirimnya ke Ibu Teti kan gitu. Oh ya, nah tidak apa. Berarti nanti kita saling berbagi, jika ada masalah pun nanti ada satkar ya, bisa dimanfaatkan. Kalau fasilitator ya memberikan kelancaran, bagaimana Bapak Ibu bisa melakukan berbagai kegiatan. Pak. Apabila nanti pendalaman materi ada nanti di bagian ya, Bapak Ibu, saya sudah gini tidak Pak, mau Pak. Sabar lagi, dari tadi ingin memperkenalkan diri ya.
Boleh? Boleh Pak, boleh. Iya Monggo, Pak, boleh. Silakan Iya Pak. Pak, baik Pak, Iya, Pak. silakan. Ya, kita coba ya. Terima kasih. Bapak Ibu bisa menerima berbagi layar saya? Bisa Pak. Bisa, Bu. Bisa Bisa, Pak. Pak. Bisa, Ada gambar nampak, apa Pak. itu? Nampak. Iya Pak, kelihatan Pak. Kelihatan. Kelihatan, Pak. Ada gambar apa? Ada kumisnya, Pak. Udah Pak. Udah. Ada Udah, tulisan Pak. perkenalan sama Pak. Bapak. Kumisnya di belakang ya. Iya, iya, Pak. Tidak apa. Yang penting tujuan kita tercapai. Sukses dalam persiapan, sukses pada keberhasilan. Itu dalam dunia olahraga juga seperti itu. Maka saya suka mempersiapkan diri dulu. Nanti kalau masalah materi sudah disiapkan melalui PowerPoint. Ini juga saya perkenalan dengan menggunakan PowerPoint. Nama saya nama yang cukup singkat tapi berkesan di daerah Jambi. Alhamdulillah. Dulu saya juga di Muaro Jambi pernah menjadi fasilitator. Alhamdulillah warganya ramah-ramah. Selanjutnya Bapak Ibu, alamat saya dari Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dengan nomor teleponnya seperti itu dan Gmailnya seperti itu Bapak Ibu. Pengalaman pendidikan saya dari SD, SMP, SMA, kemudian mengambil S1-nya program studi tata niaga. Walau dari SMA-nya saya mengambil jurusan IPA Fisika. Kenapa? Diharapkan mengambil jurusan ekonomi tata niaga itu berkaitan dengan masalah kesejahteraan uang. Dengan banyak uang, mudah-mudahan semua problematika kehidupan di dunia ini dapat terjawab dengan baik. Keduanya saya manajemen pendidikan. Kursus pernah mengikutinya, mengerti komputer sudah, dan urusan ya perbaikan kendaraan memang dunia saya, walaupun pada akhirnya banyak bengkel ketika ada kesulitan yang tidak bisa diatasi Bapak Ibu. Lanjut, pengalaman bekerja, saya juga pernah menjadi tenaga honorer di semacam SMK ya, Madrasah Aliyah, guru di daerah Kabupaten Majalengka 5 tahun, guru di Kabupaten Ciamis 15 tahun, dan dari mulai tahun 2018 sampai sekarang menjadi pengawas sekolah di Kabupaten Ciamis. Instruktur KBK pernah tahun 2004, fasilitator guru penggerak tingkat nasional 2022, 2023, dan 2024 sekarang. Fasilitator guru transformatif, kemudian fasilitator daerah di bidang TIK di Kabupaten Ciamis, kemudian narasumber pemanfaatan akun belajar ID di Kabupaten Ciamis juga saya pernah Bapak Ibu. Selanjutnya, hobi saya memang olahraga dengan postur tubuh seperti begini ya, jelas insya Allah sehat, amin. Dengan hobi yang pertama ini tenis meja, ketika PGRI sulit sekali mengalahkan saya karena banyak teknik dan siasat untuk menang. Sepak bola, bulu tangkis, dan sekarang di bidang tenis lapangan, alhamdulillah. Kemarin saya bermain di Garut dengan orang Lampung, alhamdulillah menang ya. Karena mungkin lawannya tidak begitu kuat, alhamdulillah. Lanjut. Status saya, Bapak Ibu, menikah dengan 1 orang istri, dengan 2 orang anak putri. Cantik-cantik, betul sekali. Kalau anak putri itu nurut, Bu, tadi juga ibu-ibu jangan, saya jadi sedih ya. Punya anak perempuan, pada nurut, alhamdulillah. Itu juga rezeki kuasa ilahi. Yang satu lulus kuliah dari, alhamdulillah, sarjana kedokteran, sedang pengabdian di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Mohon doanya
Saya sudah ingin punya cucu Bapak Ibu. Amin, Pak. Satu lagi sedang kuliah di kebidanan di Kabupaten Cirebon. Lanjut. Insya Allah. Nah, tadi Bapak Ibu ada motor saya juga punya. Ketika ada kemauan pasti ada jalan, dan di setiap ada kesulitan pasti ada celah-celah kemudahan. Tidak ada proses yang mudah untuk hasil yang indah. Nah, Bapak Ibu bertanya, kenapa Pak Ikin menyenangi kuda? Ya jelas filosofisnya, kuda itu selalu bergerak, move, karena ingin maju dari kenyataan. Nah itu. Ini di daerah Pangandaran Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada yang pernah ke Pangandaran, nah di situ banyak kuda. Jadi filosofis kuda itu selalu bekerja pantang menyerah dan selalu bergerak walaupun terkadang menemukan kegagalan. Jangan ada yang merasa tersinggung Bapak Ibu ya dengan kegagalan. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ibu, perkenalan saya cukup berkesan ya? Ya, cukup berkesan. Iya, Pak. Cukup berkesan, Pak. Alhamdulillah, mohon doanya semuanya ya. Alhamdulillah, Sehat. luar biasa. Bisa membersamai Bapak Ibu selama 6 bulan ke depan. Itu Iya, Pak. yang perlu disampaikan. Dan Bapak Ibu, sepertinya kita sampai waktunya untuk ya membahas materi ya. Dan izin saya berbagi layar. Bapak Ibu bisa diterima? Bisa, Pak. Halo. Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Nampak. Belum, Iya, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sesi ini eksplorasi konsep modul 1.1. Refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang virtual dengan waktu 2 jam pelajaran Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, program pendidikan guru penggerak tujuan untuk menghasilkan guru yang kreatif dan inovatif dalam melakukan proses mendidik yang dapat bekerja dengan sepenuh hati. Kemudian, filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara ini berkaitan dengan masalah kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan semboyannya, ingat sosum tulodo, ing madio mangun karso, tut uri anda, yani. Kemana? Ya, lanjut Bapak dan Ibu. Yalah. Nah, sudah jelas tadi saya memperkenalkan diri sudah. Ternyata tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak ada pengorbanan untuk memperoleh ilmu pendidikan guru penggerak dan Ibu. Identitas modul Bapak dan Ibu sekalian, bahwa modulnya ini adalah refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Sesi pembelajaran, forum diskusi, refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara di ruang diskusi virtual. Jumlah jam pelajaran, kemudian kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami
peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan, peningkatan kompetensi, dan pematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Capaian umum satu, CGP mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Gajah Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal nasional pada saat ini. Yang kedua, CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis Gajah Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Capaian khusus modul. Secara khusus, modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Gajah Dewantara. Kedua, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, kelas, dan sekolah. Yang ketiga, sikap reflektif, kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KD dalam menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya. Bapak Ibu, agendanya seperti ini. Pembukaan, refleksi, dialog, refleksi dan umpan balik, kemudian ada penutup. Kesepakatan kelas. Semua orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, secara aktif. Jika ada satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan, mengikuti kelas dengan perasaan yang bahagia, berpikiran terbuka, dan saling menghormati. Nah, ini tujuan. Nah, ini tujuan pembelajaran. Peserta mampu memberikan perspektif refleksi kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan Gajah Dewantara dalam forum diskusi. Nah, ini tahapannya dengan durasinya seperti itu. Pembukaan, refleksi, dialog, refleksi dan umpan balik, kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak Ibu, ini ada refleksi kritis CGP. Nah, setiap CGP menyampaikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofis pendidikan KHD dan penerapannya dalam konteks lokal, sosial, budaya di daerah Anda. Bapak Ibu, nah saya ingin Bapak Ibu itu menjawab pertanyaan pemantik ya. Apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Yang kedua, nah ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Jawabannya, nomor satu dulu, silahkan pada forum diskusi virtual ini dituliskan di chatroom ya. Siap Bapak Ibu? Nomor satu, silahkan. Chatroom itu ada yang di
sebelah kanan, ketiga dari kanan itu ada lipatan kertas. Silahkan Bapak Ibu untuk menjawabnya di situ. Ayo. Ibu Laspitri, silakan. Ada yang perlu didiskusikan? Bapak. Ayo. Iya, Pak. Oh, bukan Ibu, Bapak ya, mohon maaf. Bapak. Iya, Pak. Silakan. Ini Pak, untuk pertanyaan nomor 1. Ya, boleh. Itu terkait dengan makna menuntun dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, itu lebih ke membimbing seseorang itu, membimbing anak didik itu menuju keberhasilan salah satunya. Jadi dia membimbing sampai potensi seorang anak itu bisa jadi gitu, bisa dikeluarkan, berkembang ya? Mungkin salah satunya itu, Pak. Bagus. Biasa kalau ya. Terima kasih. Nomor 1. Silakan, barangkali ada yang jawab lagi nomor 1. Saya, Pak. Saya, Pak. Pak Chandra Deni ya. Eka Putra, Pak. Nomor 1, masih nomor 1. Nomor 1, Pak. Ya. Saya Eka Putra, Pak. Mencoba menambahkan, Pak. Boleh, silakan. Ya, saya menambahkan dari jawaban dari Bapak Sepa tadi. Ya, apa makna menuntun? Ya, menuntun itu sama dengan membimbing, memberi pendidikan atau pengajaran kepada anak didik, kepada murid. Menuntun, memberi pelajaran kepada anak didik agar peserta didik mencapai kodratnya. Jadi dari saya itu, Pak, sama dari saya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sesuai kodratnya ya. Bagus. Ini kita hargai dulu yang di chatroom, Bapak Ibu. Ibu Elvira, silakan dibacakan, Bu Elvira. Mudah-mudahan Ibu ini. Iya, Pak. Silakan. Iya. Ya, menurut saya, Pak, kata menuntun itu lebih kepada kita mengarahkan atau membimbing bakat dan potensi anak yang telah ada pada anak tersebut, sehingga bakat tersebut bisa berkembang, Pak, sesuai dengan kodratnya. Iya, sesuai dengan kodratnya. Bagus. Lanjut dari Ibu Elvira ke Ibu Tri Rahma Hayati. Ayo, silakan. Ya baik Pak, menurut saya menuntun itu berarti membimbing, mengarahkan, dan membawa ke jalan yang benar sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dalam hal pendidikan anak berarti tujuannya adalah tujuan pendidikan bagi anak tersebut. Seperti itu Pak, kira-kira. Iya, luar biasa. Lanjut. Ibu Rita Setiawati, ayo. Bacakan. Halo Ibu Rita. Ibu Rita, bacakan yang di chatroom. Ibu Ritanya mungkin ada gangguan sinyalnya. Ibu Ria, Bu Ria, bacakan. Baik Pak. Menurut saya makna dari kata menuntun itu adalah dalam proses pendidikan, yaitu memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada peserta didik
agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tentunya, kemudian sesuai dengan harapan dan yang tujuan yang ingin dicapai tentunya dalam dunia pendidikan. Luar biasa, terima kasih. Ibu Sukma. Terima kasih, Pak. Bacakan yang di chatroom. Ayo Bu Sukma. Maksud saya penuntun itu maksudnya membimbing dan hanya dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Ya, terima kasih. Ibu Silvina, silakan bacakan, jelaskan. Baik Pak, kata menuntun bagi saya adalah proses membimbing peserta didik pada tujuan tertentu. Dan menuntun itu artinya kita juga membuat proses untuk sampai itu lebih mudah dan nyaman gitu ya. Dan dalam pendidikan ketika kita menuntun, kita bisa memberikan arahan, nasihat yang baik. Tapi kita juga jangan lupa bahwa yang kita tuntun itu kadang sudah punya tujuan gitu. Jadi kita dapat membantu agar prosesnya lebih mudah. Tapi ada juga nih yang belum tahu tujuannya itu mau kemana. Nah, dalam kondisi seperti itu, maka menuntun adalah kita juga bisa memberikan petunjuk dengan pertimbangan-pertimbangan. Misalnya kita memperhatikan menengah dan ada diperlukan. Iya, terima kasih Ibu. Siapa besar? Ibu Silvia ya? Silvina, iya Pak. Terima kasih. Bapak Kurnia Sam, ayo. Ya. Pak Kurnia, bacakan. Ya, menurut saya menuntun itu yang pertama diartikan membimbing. Yang berarti membimbing seseorang atau sesuatu dengan lembut dan penuh perhatian. Dan yang kedua, yaitu menuntun itu sama dengan menunjukkan jalan. Berarti menunjukkan jalan yang benar atau yang tepat kepada seseorang atau kepada peserta didik kita. Mungkin itu, Pak. Ya. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Amin. Terima kasih. Kemudian ini satu lagi sudah ya. Ibu Andresti Febian. Terakhir, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan mencoba menambahkan yang dimaksud dengan menuntun dalam proses pendidikan bagi peserta didik adalah kita dapat menuntun karakter peserta didik kita, yang dimana pasti karakter mereka itu berbeda-beda satu sama lain. Jadi kita menuntun mereka sampai ke tujuan yang mereka inginkan atau mereka capai gitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sudah mulai ada gambaran bagaimana menuntun itu sesuai karakteristik murid ya. Amin. Ini kita hargai dulu ya. Ibu Rahma Yanti. Tadi ya Ibu Rahma Yanti. Silakan Bu Rahma, satu orang lagi. Ya, baik Pak. Terima kasih. Menurut saya, menuntun bagi saya membimbing, memberikan arahan yang diperlukan agar anak dapat belajar dan berkembang dengan baik, serta memotivasi anak tersebut untuk memiliki semangat belajar dan keinginan terus meningkatkan diri, Pak. Ya, Pak. Selesai, Pak. Ya. Jadi anak itu harus selalu diberikan motivasi ya. Diberikan motivasi. Terima kasih. Tadi sudah sepakat satu orang lagi untuk Ibu yang belum tadi. Terakhir tadi Ibu Rahma ya. Iya Pak. Saya bacakan saja. Ibu Nurul Sakdian. Menurut saya menuntun itu mengarah pada peran seorang pendidik atau guru dalam membimbing atau menggandeng tangan dunia pendidikan. Menuntun mengarah kepada seorang pendidik agar bisa mengembangkan potensi dan kepribadian yang mereka miliki. Betul sekali ya. Ini terakhir. Menurut Ibu Sandra Deni, menuntun dalam proses pendidikan adalah memberikan
siswa kebebasan untuk mengeksplorasi pembelajaran dan mencari jati diri. Ya, itu prinsip merdeka mengajar. Terima kasih, Bapak Ibu. Ini saya ada nomor 2. Bagaimana? Oh, sudah tadi. Oh, ini. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial? Sudah terjawab belum ini? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Cukup ini dijawab oleh 3 orang. Nomor 2, silakan. Ayo, silakan. Mau raise hand boleh? Ibu Sandra Deni, variasi dengan raise hand. Silakan. Ibu Sandra Deni, silakan. Mikrofonnya, Bu. Halo. Coba Ibu Rita. Ayo, Bu Rita. Ya. Silakan jawab nomor 2. Menurut saya, dengan pertanyaan yang nomor 2, bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Menurut saya, kata menuntun sesuai dengan konteks sosial budaya, membimbing, memfasilitasi, dan mengarahkan seseorang agar dapat mengembangkan potensi dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Luar biasa. Kemudian Ibu Sandra Deni tadi sudah dipanggil, ada gangguan sepertinya. Kemudian Ibu Rahayu, ayo Ibu Rahayu. Menurut saya dalam kata menuntun di tempat atau di daerah saya, kebetulan di daerah saya itu tempat tugasnya dataran rendah, jadi sebisa mungkin saya mengajak siswa saya untuk terus menjaga kearifan lokal dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah dan memanfaatkan budaya dan alat peraga sederhana yang tersedia di daerah saya dan sesuai dengan daerah tempat saya bertugas. Iya. Memang mengajar itu harus didukung oleh sarana prasarana Bapak Ibu. Juga harus mempertimbangkan keadaan lingkungan alam sekitar. Nanti ada kodrat alam, kodrat zaman. Kodrat alam seperti halnya kita bagaimana di daerah pesisir pantai, maka harus diberikan keterampilan untuk dapat bertahan hidup di daerah sekitar itu, bagaimana di pegunungan, bagaimana di perbukitan. Nah, maka materi pelajaran pun juga harus dapat disesuaikan Bapak dan Ibu. Kemudian sudah 3 orang, 2 orang ya. Satu lagi, ini bagi-bagi. 2 Bapak, 1 lagi. Sudah 2 orang ya. Ini dengan berat hati, Pak Las Fitri, silakan. Iya Pak, makasih. Nomor 2. Nomor 2 itu kata menuntunnya maknanya lebih luas lagi Pak. Kalau nomor 1 maknanya terbatas pada menggali potensi siswa, tapi jika diarahkan dalam konteks sosial budaya itu dia meluas, dia melibatkan masyarakat yang pada intinya adalah menuntun itu dia memiliki peran penting untuk membantu seseorang, dalam hal ini murid, memahami norma atau aturan yang
berlaku dalam masyarakat. Jadi lebih menghubungkan dengan masyarakat. Jadi siswa itu dibawa ke masyarakat. Itu nomor 2, Pak. Makasih, Pak. Iya, betul, Pak Las Fitri ya. Kita ingat dengan trisentra pendidikan. Pendidikan itu ada 3 yang bertanggung jawab untuk berhasil. Pertama, keluarga, peran sekolah, dan peran masyarakat. Sudah ya? Mungkin pegal-pegal Bapak Ibu yang resen. Nomor 3. 3 orang ya. Misalkan yang mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Silakan. Kalau Ibu Sandra Deni kemana ya? Ya, sekarang bagian Ibu Andresti Febian, silakan. Baiklah Pak, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa pendidikan murid anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Jadi menurut saya memang sangat penting sekali kita dalam pendidikan murid atau peserta didik kita mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pada kodrat alam kita itu tidak akan melupakan keadaan atau sosial kultural yang ada di lingkungan sekitar kita. Sedangkan kodrat zaman itu pasti akan selalu berkembang, Pak. Jadi kita akan terus mengikuti perkembangan zaman. Seperti pada saat ini kita harus bersosialisasi kepada seperti internet dan yang lainnya gitu, Pak. Tapi juga tidak lepas dari kodrat kita, kodrat alam kita gitu di lingkungan sekitar kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Andresti, betul. Bahkan di sekarang ini orang dikatakan, mohon maaf ya, dikatakan buta huruf karena tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa apalagi IT, dan satu lagi apa? Pokoknya ada 3 macam dikatakan buta huruf di zaman modern ini ya. Silakan cari satu lagi ya. Tidak bisa terampil dalam bahasa Inggris, tidak bisa terampil dalam IT atau komputer. Yang penting Bapak Ibu harus punya kemauan yang keras untuk bisa. Sebab ya, Pak, di balik kesulitan pasti ada jalan untuk mencapai kemudahan. Yang ketiga sudah. Yang keempat, Bapak Ibu terakhir. Apa relevansi pemikiran KHD Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik. Silahkan. Sekarang beralih ke chatroom. Silahkan. Nomor 4. Chatroom. Silakan tulis ke chatroom Bapak Ibu, raise-nya diturunkan. Ayo. Tiga orang penjawab cukup. Cukup hangat suasana diskusi ini. Boleh dengan open mic, Pak? Bagaimana? Boleh dengan open mic, Bapak menjawabnya? Boleh, saya sangat demokrasi, silahkan. Baik, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Menurut saya, pemikiran KHD yang terutama pendidikan yang holistik atau menyeluruh, nah itu
membuat kita sebagai pendidik harus benar-benar melayani, lalu benar-benar memikirkan bagaimana cara yang paling baik untuk mendidik anak. Dan 3 prinsip yang utama tadi, di depan kita memberikan contoh, lalu di tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita mendorong, itu benar-benar menggambarkan bagaimana pendidik harus melayani peserta didik tersebut gitu untuk mencapai tujuannya. Nah, jadi mungkin itu menurut saya yang berhamba kepada anak itu. Kita harus mengupayakan yang terbaik dan memberikan yang paling baik yang kita bisa gitu. Dan tentu saja dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman tadi. Jadi relevansi kependidikan kepada peserta didik kita tepat sasaran, dan di masa depan pendidikan itu benar-benar berguna gitu bagi peserta didik kita dalam menghadapi masa depan yang mereka belum tahu akan seperti apa. Demikian, Pak. Oke, terima kasih. Betul. Jadi yang terbaik pada anak melibatkan juga semboyan KHD tadi ya. Baik. Kita hargai ini di chatroom ada yang menjawab. Harus mampu. Ya. Ibu Andresti Febian. Jelaskan, silakan, bacakan. Ya, baiklah Pak, terima kasih. Mungkin hampir sama jawaban saya dengan Ibu Apa, Sylvia. Tidak ada beda. Ya, jadi menurut saya relevansi pemikiran KHD terhadap peran saya sebagai pendidik adalah kita sebagai pendidik tentunya harus berfokus pada murid atau peserta didik kita, tentunya sesuai dengan keinginan mereka, apa yang ingin mereka capai, dan karakteristik peserta didik kita, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ibu Andresti. Sudah 3 orang ya? Sudah? Baru 2 ya? 2, Pak. Baru 2, Pak. Boleh. 1 orang lagi dari Ibu tadi Andre. Saya, Pak. Sekarang Ibu Sandra Deni. Bu Sandra Deni, silakan. Oke, terima kasih waktunya. Ya, dari tadi sinyal Pak. Saya udah angkat tangan Paham tapi saya, nggak dapat. betul, pintar. Jika kendala sinyal, boleh off kamera. Silakan. Oke, jadi relevansi pemikiran menurut Hajar Dewantara terhadap peran saya sebagai pendidik adalah guru adalah sebagai pamong yang dapat mendidik sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang dimiliki oleh anak. Pendidikan yang memerdekakan anak bertujuan untuk memberdayakan peserta didik agar menjadi individu yang mandiri dan kreatif. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sandra Deni, betul sekali. Mohon maaf pada yang lain. Ini sudah saya terekam ya jawabannya. Kita lanjut. Bapak dan Ibu. Skenario pembelajaran ini dialog, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian CGP saling berdialog. Barusan sudah bagus Bapak dan Ibu. Mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP yang lain. Kemudian fasilitator memberikan umpan balik. Memang ada link Padlet Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah ini peta konsep modul 1.1 yaitu refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Dengan tujuannya seperti ini Bapak Ibu, serta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan, beserta menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD
berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ada potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Kalau zaman kolonial pasti semata-mata untuk kepentingan para penjajah. Kerangka pemikiran KAD ada dasar-dasar pendidikan, metode Montessori, Febel, dan Taman Anak. Kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana itu pendidikan, bagaimana itu pengajaran Bapak dan Ibu. Kalau pendidikan itu ini merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak. Gitu Pak dan Ibu. Nah, kalau pengajaran itu kaitannya dengan proses pendidikan dalam memberikan ilmu. Jadi ada perbedaan antara pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, dasar pendidikan yang menuntun, di mana itu di dalamnya ada KAD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Sekali lagi, ini penting sekali Bapak Ibu, mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani. Maka ketika kita mengajar, kita harus bisa memelihara anak itu supaya perilaku karakternya menjadi lebih baik. Kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Ini biasanya terkait dengan isi dan irama, sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Selanjutnya ini ada budi pekerti, kaitannya dengan masalah cipta, rasa, karsa, dan karya. Dan terakhir ini ada interpretasi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak dan Ibu. Nah, tentang skenario pembelajaran. Nah, ini nanti fasilitator tetap mengingatkan Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu itu harus selalu belajar, berselancar di LMS, dan saya tetap menyampaikan tahapan belajar selanjutnya Bapak dan Ibu bahwa pada malam besok kita sepakati bersama adalah ruang kolaborasi modul 1.1 sesi 1, yaitu forum diskusi Bapak dan Ibu ya. Akan saya jelaskan sekilas supaya nanti Bapak Ibu lebih lancar. Adiknya tadinya. Jadi Bapak dan Ibu, di pendidikan guru penggerak itu ada 3 modul. Ada 3 modul ya. Modul ke-1 adalah paradigma dan visi guru penggerak. Modul kedua, praktik pembelajaran yang berpihak kepada murid. Modul yang ketiga, pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Dari modul 1, Bapak Ibu,
Ada submodulnya, yaitu ada 4. Nah, ada 4. Khusus modul 1 itu 4. Yang ke-1, 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara yang sekarang sedang kita bahas. Yang kedua, nilai-nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, visi guru penggerak. Yang keempat, budaya positif. Jadi 4. Ya. Modul yang kedua, subnya ada 3. Pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ya, ini sering menjadi bahan perbincangan yang sangat kuat, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata murid itu memiliki karakter yang berbeda. Beda 2.2 Bapak Ibu, pembelajaran sosial dan emosional. 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Nah, modul 1 ada 4, modul 2 ada 3, berarti sudah 7. Yang 3 lagi itu sub daripada modul yang ketiga, pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, dan pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid, Bapak dan Ibu. Baik Bapak dan Ibu sekalian, nah, mungkin Bapak Ibu ada yang perlu didiskusikan. Silakan. Atau sudah cukup jelas bahwa besok kita akan mengadakan sesi ruang kolaborasi yang cukup menarik. Mula-mula Bapak Ibu masuk ke main room. Jadi semuanya di satu room jimit. Nanti ada dibagi-bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Saya biasanya Bapak Ibu, kelompok 1 di main room, kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2. Kenapa main room dimanfaatkan? Biasanya Bapak Ibu supaya rekamannya tidak terputus ya. Nah itu kaitannya dengan masalah perencanaan belajar kita nanti selama, mudah-mudahan lancar Bapak Ibu, selama 6 bulan ke depan. Tidak lama Bapak Ibu, 6 bulan itu diskusi dengan riang gembira, saling berbagi ya. Iya, Pak. Dengan alur-alurnya, alur merdeka. Bapak Ibu sudah familiar dengan alur merdeka? Saya sekilas jelaskan. Pertama mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi konseptual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah itu Bapak dan Ibu yang perlu saya jelaskan, supaya nanti Bapak Ibu ada gambaran tentang pembelajaran yang akan kita kaji bersama. Baik Bapak dan Ibu sekalian, di penghujung acara, karena ini sudah hampir selesai ya. Nah ini ada quote of the day. Quote of the day. Maksudnya kutipan hari ini, Ibu, Bapak, untuk mengingat belajar berikutnya, bahwa kenyamanan adalah musuh kehidupan dan bahkan kesadaran. Jadi kita jangan terlalu lama
menikmati kenyamanan. Kemudian kenyamanan membuat orang terlena, lemah, dan lambat. Yang terakhir, sebaliknya tantangan dan masalah akan membuat kita tersadar dan terjaga. Inilah inti kehidupan yang sebenarnya. Jadi seperti minum obat dan jamu, Bapak Ibu. Biarlah kita sekarang menelan pil pahit, ya sedikit lah. Sementara kesuksesan dan keberhasilan ke depan sudah berada di pelupuk mata. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Amin. Rabbal alamin. Amin. Kenapa saya sampaikan begitu? Ya karena kegiatannya sudah mulai berakhir ini. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rencana untuk malam nanti dalam keadaan sehat Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa bersama-sama belajar. Kemudian biasanya ibu-ibu itu ingin foto bersama ya? Iya, boleh Pak. Ya. Ini Bapak Ibu juga boleh screenshot mana nanti yang lebih baik. Saya juga akan berusaha nih. Silakan dibuka kameranya Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Sebentar. Ya. Saya pindahkan dulu Bapak Ibu. Nah. Selanjutnya Bapak dan Ibu biasa ganti gaya dengan senyuman manisnya buncis ya. Silakan. 1, 2, 3. Sudah ya Bapak Ibu? Setelah foto bersama, saya berharap Bapak Ibu tetap sehat dan semangat. Untuk itu, jaga selalu protokol kesehatan, jaga pola makan, olahraga, dan istirahatlah yang seimbang. Ini ada pantun dari istri saya Bapak Ibu. Mau didengarkan tidak? Boleh Pak. Mau Saya Pak. sekarang di usia yang lucu, tapi sudah mulai galak Bapak Ibu. Pantunnya begini. Jalan-jalan ke Pematang Siantar, sampai perih. Bila kita rajin belajar, sukses masa depan dapat diraih. Tepuk tangan untuk saya. Saya semakin semangat membuat pantun berikutnya. Semangat Pak. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ruang diskusi virtual eksplorasi konsep sudah kita laksanakan. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dan mohon maklum adanya. Kita tutup sama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saya punya link presensi. Ya Pak. Nah, saya akan kirim ke grup, mudah-mudahan bisa diakses. Bentar. Daftar hadir ya. Ctrl C.
Nah, coba Bapak Ibu bisa diakses tidak? Ada di chatroom. Silahkan. Bisa Pak, bisa. Ya Pak. Ya, silakan. Bisa, Pak. Silakan ya. Silakan diisi Bapak dan Ibu. Dan karena waktu sudah selesai, temuan kita juga terbatas oleh ruang dan waktu. Bapak Ibu perlu istirahat. Terima kasih. Salam kepada seluruh keluarga di Jambi. Kita akhiri dengan usikum binafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Sehat selalu Pak. Ya. Amin. Sehat selalu Pak. Ya.